Terima kasih banyak Bapak. Kami sangat bersyukur karena Tuhan yang mempunyai pelayanan di Grace Ministry. Allahku, Engkau sangat dahsyat, yang membuat kami bergirang bersuka cita, mendengarkan didik kasih-Mu lewat nubuat penglihatan. Kami tahu setiap firman yang disampaikan itu tidak kembali dengan hampa. Sebabnya urapan-Mu yang ada di Grace Ministry Zoom, Tuhan pertambahkan. Dan kami berdoa khusus hamba-Mu, Evangelis Ibu Onglin, mampukan ia untuk terus memperkatakan kebenaran. Dan dengan kekuatan Tuhan, beliau dan kami semua dapat menggaya hidupkan firman. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah Allah sendiri yang berwujud nyata dalam hidup kami. Bapa yang kudus, singkapkan rahasia firman-Mu atas kami semua. Supaya kami bukan hanya jadi pendengar saja, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus kami mampu mempraktekannya. Diberkati semua kami yang ada di Zoom ini. Bahkan diberkati hamba-Mu, Ibu Ongling sekeluarga, dan semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah terkait di Grace Ministry. Kami sungguh yakin Engkau yang tidak akan tinggal diam dan membawa kami untuk semakin meningkat di dalam iman, kasih, dan pengharapan, sehingga kami mendapatkan pimpinan Tuhan setiap saat, dari hari ke hari makin bertambah indahnya. Kami sungguh bersyukur dan kami siap menerima kebenaran dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas kesempatan yang diberikan. Pesan Tuhan supaya kita tetap di dalam pengurapan Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Selain itu, urapan Tuhan yang ada pada hamba-Nya, Ibu Ongling, kita terus topang doa supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Banyak jiwa dikuatkan, dihibur, bahkan disucikan untuk menerima jawaban-jawaban dari Tuhan. Tuhan ingatkan tentang kesucian dan kekudusan untuk kita semua. Saling mendoakan supaya rencana Allah tidak terhalang di saat mana roh jahat berusaha membuat supaya akan ada yang melakukan hal-hal yang tidak berguna dengan keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Tapi Tuhan berkata, aku ingin supaya kamu mengerti darah salibku. Itulah pembebas hutang dosa. Tapi jangan engkau ulangi lagi. Lakukan pertobatan yang radikal dan hidup sesuai dengan rencana dan kehendakku. Itu kata Tuhan. Sehingga saya diperlihatkan kita itu ibaratnya berjalan tapi menaiki gunung. Ada yang sudah mulai lewat pertengahan jalan, yang sudah hampir di puncaknya, dan di puncak itu tersedia salib, tetapi salibnya bercahaya. Itu bicara tentang kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan janjikan, tapi ada yang tidak bisa naik gunung karena kakinya dalam keadaan lemah, sehingga mereka masih ada di bawah. Tuhan katakan saling menopang supaya sama-sama kita bisa naik di gunung dan menikmati kekudusan Tuhan. Di saat hambanya Ibu Ongling menyampaikan firman Tuhan, ada angin menerpa di Grace Ministry Zoom. Tapi bukan angin jahat, tapi angin yang membawa segar, membawa kesejukan, membawa kedamaian dan kenyamanan. Itulah pekerjaan Roh Kudus bagaikan angin menerpa kita untuk hidup dalam pertumbuhan rohani yang prima, serta kelihatannya seperti pohon berakar semakin merambat ke dalam dan semakin juga dibersihkan sehingga boleh berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, saya bersyukur sama Tuhan, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, dan juga Roh Kudus sudah memakai hambanya Ibu Grace Lumampal
yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa Allah hadir dan apa yang disampaikan biarlah kita mau dengar-dengaran dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Anda semua mendapat lawatan dan jamahan Tuhan dan membuat keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang setia ada di dalam Zoom Grace Ministry ini, ya, supaya Anda berkemenangan dan berkelimpahan. Terima kasih kepada hambanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkelimpahan. Dan semakin dipakai Tuhan, semakin luar biasa. Ya, terima kasih pada hambanya. Tuhan berkati. Sama-sama Ibu Gembala. Kita mau dengar firman Tuhan sebentar, supaya kita semakin hari semakin mengerti, dan kita tidak sampai jatuh, tetapi semakin hari semakin kita naik dan naik, berkemenangan, berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Ya, Tuhan katakan, berbahagialah dan bersukacitalah Anda semua yang masih bertahan, yang sampai hari ini tetap kuat dan gagah perkasa. Dan alangkah indahnya ketika kalian tetap bertahan sampai akhir hidupmu. Berkemenangan, berkelimpahan di bumi, berkemenangan, dan pintu surga terbuka bagimu dengan caraku yang ajaib. Mari, aku sangat-sangat mengasihi kalian semuanya. Perhatikan baik-baik, dan biarlah engkau tetap berjalan bersama aku dalam koridor kebenaranku. Ikuti rambu-rambu yang sudah aku pertetapkan, supaya kalian tidak melenceng, tetapi kalian tetap dalam jalur kebenaranku, dan kalian akan naik dan naik dan naik pada level-level tertentu sesuai yang aku berikan, yang aku percayakan dalam hidup kalian semuanya. Berkatku menyertai hidup kalian semuanya. Ya, saudara, hari ini kita mau belajar. Tuhan katakan begini, aku yang bisa meninggikan. Allah itu bisa meninggikan. Dan juga Allah bisa merendahkan. Ya. Dan Tuhan katakan, aku bisa mengangkat engkau, tetapi aku juga bisa menurunkan engkau. Aku yang bisa membawamu ke level yang tinggi, tetapi aku juga bisa membawamu kepada posisi semula. Oleh sebab itu, mari perhatikan baik-baik firman-Ku. Saudara, Tuhan bisa mengangkat kita tinggi. Tuhan bisa memberikan jabatan kedudukan kepada kita. Tuhan bisa bawa kita pada level-level tertentu, tertinggi sekalipun. Karena rencana Tuhan indah dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga bisa membawa kita turun kembali. Tuhan bisa merendahkan kita kembali pada posisi semula. Kalau kita tidak benar. Ada rambu-rambu yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai orang benar. Ya, hari ini kita bersukacita, kita berbahagia. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar jadi anak Tuhan yang berhasil, sukses, berbahagia, berkelimpahan sampai akhir hidup kita, dan pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Dan tidak cuma sampai kita, sampai keturunan kita, anak, menantu, cucu, cicit kita. Ya, kita mau belajar. Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1, saudara perhatikan baik-baik. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bukan mengangkat engkau di level Surabaya atau Jakarta, tetapi mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Luar biasa, bukan? Luar biasa, ya. Dan kita lihat ayat 7, kita lompat ke 7, ya.
Nanti kalau dibaca semua selesainya jam 10. Ya. Nanti saudara di rumah baca, saudara resapi, saudara baca berulang-ulang supaya kita mengerti. Ya. Dan ketika engkau benar di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidupmu. Ayat 7, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidupmu. Apapun yang orang mau perbuat kepada engkau tidak akan mengenai engkau. Dan ayat 28, Tuhan katakan apa? Segala berkat. Ayat 8. Ulangan 28 ayat 8. Ya, ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika, dengar baik-baik, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, rambu-rambu jalan yang ditunjukkannya, yaitu dalam kebenaran, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Ayat 11 perhatikan, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu dan hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Kalau Anda dipercaya perbendaharaan Tuhan, waduh luar biasa, ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberikan segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Bukan engkau yang utang, bukan engkau yang pinjam, tetapi engkau memberi pinjaman. Berarti Anda adalah orang yang diberkati berkelimpahan. Ayat 13, saudara baca. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, kita sering baca firman Tuhan ini. Semua ingin jadi kepala. Tidak ada yang mau jadi ekor. Dan janji Tuhan itu luar biasa. Engkau akan diangkat, ditinggikan di atas segala bangsa. Engkau akan diberkati di atas segala bangsa. Bukan cuma sampai di Indonesia, tetapi sampai segala bangsa. Kenapa? Karena Tuhan angkat engkau jadi kepala. Dan hari ini kita belajar. Hari ini janji Tuhan benar-benar sudah terjadi, sudah tergenapi. Ya, apakah tergenapi dalam hidup saudara? Tapi hari ini kita belajar, janji Tuhan sudah terjadi dan tergenapi. Kita lihat 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Ya. Janji Tuhan yang luar biasa ini sudah terjadi tergenapi dalam hidup Salomo. Kenapa janji Tuhan terjadi tergenapi dalam hidup Salomo? Karena Salomo selalu membawa semua anak buahnya, semua rakyatnya, semua untuk mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Ya, Salomo selalu menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dan ingat, hidup menurut ketetapan Daud ayahnya.
Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Salomo selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Selalu memberikan pujian penyembahannya yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat selanjutnya kita lihat di mana Tuhan memberikan apa yang Salomo minta. Ayat 11. Kita lompat ya. Karena saudara semua kan sudah ngerti ya. Kalau enggak ngerti nanti dibaca ayat itu dicatat aja, dibaca di rumah, diulang-ulang supaya Anda mengerti. Ya. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau, ingat Tuhan bilang, sebelum engkau dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan, ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Janji Tuhan indah bukan buat Salomo, dikasih semuanya. Tetapi ayat 14, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudara, kalau kita benar, yang bisa memperpanjang umur kita adalah Tuhan. Yang bisa mengangkat meninggikan engkau jadi kepala adalah Tuhan. Yang bisa memberkati engkau dengan luar biasa adalah Tuhan. Yang bisa memberikan kedudukan jabatan yang kuat sebagai raja adalah Tuhan. Dan Tuhan sudah mengenapi, Tuhan sudah memberikan semua ini kepada Salomo. Tetapi tetap Tuhan berkata apa? Jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Hari ini kita belajar, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam koridor kebenaran Tuhan. Disertai dengan kekudusan supaya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita lihat selanjutnya. Salomo tadi memberikan persembahan, ya, pujian penyembahnya yang luar biasa. Salomo tidak minta apa-apa sama Tuhan, tetapi Salomo hanya minta hikmat, dan Tuhan sudah berjanji dia akan memberikan semua, ya, apa yang Salomo tidak minta Tuhan kasih, asal tetap melakukan ketetapan seperti yang Tuhan katakan. Kita lihat lagi 1 Raja-Raja 6. 1 Raja-Raja 6. Ya, 1 Raja-Raja 6. Di mana ayat 1 sampai 3, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Sif, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Ya, Salomo mendirikan rumah bagi Tuhan. Hari ini, sebelum Anda bisa mendirikan rumah jasmani buat Tuhan, dirikanlah rumah Tuhan di dalam hatimu. Ketika hatimu ada rumah Tuhan yang luar biasa, disertai dengan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, disertai dengan
kehidupanmu engkau berjalan dalam kebenaran, kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan, maka saudara, apa yang terjadi? Ya, kita baca lagi Raja-Raja 6 ayat 12. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup, diulangin berkali-kali kan, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmanan kepada Daud ayahmu. Yakni aku akan berdiam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Saudara, kalau engkau tetap hidup dalam koridor kebenaran Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu. Tuhan akan diam di tengah-tengahmu. Tuhan akan diam di dalam hatimu. Ketika hatimu ada bait suci, bait Allah yang luar biasa. Dia akan kerasan, dia akan tinggal di dalam hatimu. Ya, dan kita lihat lagi, kalau Salomo sudah membuat Allah tinggal dalam hati dan juga membuat rumah Tuhan, membuat mezbah Tuhan, gereja Tuhan, ya. Dan kita lihat lagi 1 Raja-Raja 8 ayat 56 sampai 61. Ya, ayat 56 ini Salomo itu memberikan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ingat, janji Tuhan itu tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Semua terjadi, semua digenapi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Dia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkan kepada nenek moyang kita. Sambil Salomo memberikan pujian penyembahan, sambil Salomo itu berdoa, meminta permohonan kepada Tuhan. Ingat, lihat 59. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi, ya, di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah yang dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan tetap mengikuti segala perintahnya pada hari ini. Saudara, ketika Salomo terus memberikan pujian penyembahan Tuhan, dan ketika dia ada permohonan juga kepada Tuhan, kita sering datang sama Tuhan, minta tolong, minta terobosan terjadi, minta dibukakan jalan, minta pintu yang tertutup terbuka bagimu, minta Tuhan berkati, minta Tuhan adakan pelipat gandaan terjadi, percepatan terjadi, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan tulang rusuk yang terbaik, jodoh yang terbaik dari engkau, minta, tetapi kita selalu langsung to the point minta sama Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar caranya sebelum kau minta datang sama Dia, sujud di hadapan Dia, berikan pujian penyembahan yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Disertai apa? Disertai engkau hidup dalam koridor kebenaran. Kan Tuhan berkata apa? Perhatikan, ketika kau terus berjalan berpegang teguh pada kebenaranku, melakukan sesuai dengan perintahku, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka aku akan bawa engkau naik dan naik.
Jadi kepala, bukan jadi ekor. Nah, saudara, tadi kita dengar firman Tuhan. Tuhan bisa mengangkat, Tuhan bisa meninggikan. Tetapi Tuhan bisa merendahkan. Tuhan bisa menurunkan, betul? Ya. Tuhan bisa membawa kita pada level-level tertentu. Tuhan bisa memberikan kedudukan kepada kita, jabatan kepada kita yang luar biasa. Engkau bisa diangkat jadi konglomerat terkenal. Engkau bisa diangkat menjadi wakil dunia, wakil presiden. Engkau bisa diangkat jadi raja, jadi presiden. Seizin Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib. Tetapi ingat, ketika engkau tidak berjalan dalam kebenaran Tuhan, Tuhan bisa mengambil semua yang dia berikan dalam hidupmu. Dia akan bawa engkau turun lagi ke level di bawah. Sama seperti engkau semula. Untung kalau masih sama seperti semula. Kalau lebih rendah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan kalau sudah mengangkat, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan. Tapi kalau Tuhan yang sudah merendahkan, tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat kecuali Tuhan lagi. Tuhan yang bisa buka pintu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Tetapi kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada seorang pun yang bisa buka kecuali Tuhan lagi. Dan kita melihat firman Tuhan ini, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 Anda belajar. Ketika Anda melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, maka engkau akan diangkat jadi kepala, bukan ekor. Dan hari ini Tuhan bukakan kepada kita, sudah terjadi dalam hidup Raja Salomo. Tuhan yang mengangkat dia jadi raja. Tuhan yang memberikan kedudukan kepada dia yang kuat, yang luar biasa. Disertai hikmat, makrifat, pengertian yang dari Tuhan. Sehingga dia bisa memerintah kerajaan itu dengan luar biasa. Dan Salomo tidak lupa sama Tuhan. Dia selalu memberikan pujian penyembahan. Dia selalu memberikan persembahan pengorbanan di bukit-bukit pengorbanan. Dan Salomo membangun rumah bait Allah buat Tuhan. Bait suci buat Tuhan dulu, baru istananya. Kalau kita bangun rumah kita dulu, baru rumah Tuhan. Tetapi Salomo bangun rumah Tuhan dulu, baru bangun istananya. Saudara, ketika Tuhan angkat tinggikan Salomo itu luar biasa. Sampai dia terkenal dan Ratu Sheba itu sampai datang ingin melihat kekayaan Salomo. Melihat luar biasa di mana Tuhan menyertai Salomo, memberkati Salomo sampai terkenal di seluruh bangsa-bangsa. Dan itu mengenapi Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Hari ini, kenapa Tuhan sampaikan? Tuhan itu mau mengajarkan kita. Tetaplah engkau setia. Tetaplah engkau berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Tetaplah berjalan dalam koridor kebenarannya. Jangan menoleh kiri dan kanan. Jangan lagi kakimu berjalan maju ke depan, lalu yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, yang satu mau masuk ke dalam becek, yang satu mau masuk ke dalam lumpur. Tidak bisa. Berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan, maka engkau akan mendapat perkenanan Tuhan. Saya sering sampaikan orang yang mendapat perkenanan Tuhan, hidupnya pasti berubah, pasti diubahkan. Yang tadi di bawah tiba-tiba bisa melambung ke atas dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau Tuhan mau angkat, luar biasa hasilnya. Tetapi hari ini kita belajar. Banyak orang yang baru diangkat di level menengah. Udah sombong. Nggak cuma sombong. Udah lalai, udah lupa. Udah mulai menoleh kiri dan kanan. Tidak lagi berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Makanya tidak pernah sampai ke puncak. Cuman sampai seperempat. Cuman sampai setengah. Ya, udah nggak bisa naik-naik lagi. Kenapa? Karena tidak selalu melakukan perintah Tuhan. Dan hari ini kita belajar lagi, ya. Saya ajak saudara pelan-pelan belajar. 1 Raja-Raja 9. 1 Raja-Raja 9. Ya, kita baca dulu. Ya, ayat 1. Saudara bisa baca?
Ada yang mau baca? Ketika Ya. Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti Ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Ya. Firman Firman Tuhan Tuhan. kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan tulus hati, dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu. Dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ya, ini saudara lihat baik-baik. Ayat 6. Tetapi jika kamu, ya, lanjutkan. tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pula pada dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit, dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Saudara, ya, terima kasih. Saudara perhatikan baik-baik, ya. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 9, ya. Saudara perhatikan baik-baik. Di mana Tuhan berkali-kali mulai Salomo diangkat jadi raja. Tuhan berkali-kali berpesan, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara aku Tuhan Allahmu, dan ketika engkau selalu melakukan perintahku dengan setia, maka aku diam bersama dengan engkau, kata Tuhan. Ya, aku akan membuat namamu masyhur, aku akan membuat kerajaanmu kuat buat engkau. Terkenal di atas segala bangsa, bukan cuma Jakarta, Surabaya, tetapi segala bangsa. Dan itu terjadi pada Salomo ketika dia setia. Ketika dia melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi ayat selanjutnya kita lihat. Ayat 6. Ya. Ayat 6 perhatikan baik-baik. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Saudara, kita pikir kalau menyembah kepada Allah lain, sujud menyembah kepadanya yang membuat Tuhan murka adalah kalau kita pergi ke dukun, kalau kita berpindah agama. Bukan. Itu juga benar, tetapi
kita sering tidak menyadari ketika hati kita mulai condong, mulai memberhalakan uang kita lebih dari segalanya. Hidupnya hanya cari uang, uang, uang. Dan ketika engkau mulai di dalam hatimu, mulai berubah, kasih Tuhan tidak lagi dengan segenap hati, tetapi engkau condong mengasihi jabatanmu, kedudukanmu, levelmu, kekayaanmu, dan sebagainya. Itu engkau sudah menaruh ilah lain di dalam hatimu. Sudah berubah di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan itu mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan ketika kita diberkati, kita tidak lagi condong kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tetapi kita mulai mengasihi harta kita. Kita mulai kedudukan kita, jabatan kita. Kita mulai sombong. Ya, hati-hati. Maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namamu itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di atas segala bangsa. Saya tadi sampaikan, Tuhan bisa mengangkat, meninggikan engkau. Dia juga bisa menurunkan engkau. Tuhan bisa merendahkan engkau. Tuhan bisa mengembalikan engkau pada posisimu semula. Karena ketika engkau diberikan kedudukan jabatan, kekuasaan, engkau lupa. Engkau sombong. Dan ketika engkau sombong dan engkau tidak mengindahkan Tuhan lagi, maka Tuhan akan bisa menurunkan engkau. Dia bisa angkat, dia bisa turunkan. Dia bisa meninggikan, dia bisa merendahkan. Hati-hati. Jangan merasa engkau sudah diberkati Tuhan, engkau jadi sombong. Tanpa gua nggak bisa. Kalau nggak ada aku, nggak mungkin gereja ini terbangun. Kalau nggak ada aku, nggak mungkin gereja ini jadi. Kalau nggak ada aku, nggak mungkin nama Tuhan dipermuliakan. Hati-hati. Ketika ada sombong di hadapan Tuhan, Tuhan bisa bawa engkau turun dengan cara Tuhan. Hati-hati. Tuhan kalau mau bawa turun itu cepat. Ya. Bisa begini. Anda tuh kaya luar biasa. Tiba-tiba. Ya. Tiba-tiba gudangmu, rumahmu yang luar biasa, kena satu percikan api aja. Api yang kecil itu bisa membakar semuanya habis dalam hitungan jam. Semua ludes. Dan ketika semua ludes, engkau akan kembali di bawah. Hati-hati. Tuhan itu bisa. Oleh sebab itu mari jangan main-main di hadapan Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan, ikutlah dengan baik, dengan benar. Berjalan dalam koridor Tuhan. Jangan ketika kita diberkati, kita lupa, kita melenceng. Jangan. Makanya kenapa banyak anak Tuhan sudah naik, turun. Udah naik, turun. Udah naik, jeblok. Turunnya jeblok, terpuruk. Kasihan, saudara. Ya. Dan yang lebih lagi, ayat 8. Perhatikan baik-baik. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan. Ayat 8 kohos, yang rumah ini akan menjadi reruntuhan. Sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersui dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada orang ini, kepada rumah ini. Supaya orang yang lewat berkata bahwa dia sudah meninggalkan Tuhan. Hari ini, kalau Tuhan sudah panggil dan pilih Anda, kalau Tuhan sudah menetapkan langkahmu, dan Tuhan mau kau tetap berjalan dalam koridornya, dan Tuhan sendiri yang menyertai, membimbing engkau, menuntun jalanmu, supaya engkau naik dan naik dengan cara Tuhan. Dan ketika engkau sudah naik dan naik pada level-level tertentu, pada level-level yang tertinggi, jangan sampai engkau lalu berbuat yang tidak baik. Ada contohnya, ya. Contohnya lagi, kita lihat lagi. 1 Raja-Raja 11. Perhatikan baik-baik ayat 9. Ya. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Salomo ini kelihatan Tuhan yang menampakkan diri sampai 2 kali, tetapi masih bisa menyimpang dari ketetapan Tuhan.
dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Saudara, ketika Salomo diberkati, awalnya belum diberkati, baru diangkat dari raja, senang sekali, bersyukur. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Semua diberikan yang terbaik buat Tuhan. Lalu berjalan dalam koridor Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Diangkat, ditinggikan sampai Tuhan bilang, nggak akan ada lagi raja seperti engkau di dunia ini. Nggak akan ada. Aku yang akan memperkuat kerajaanmu. Nomor satu, luar biasa. Dan aku sendiri yang memberkati dengan caraku yang ajaib. Tetapi saudara, 1 Raja-Raja 9. Kenapa Tuhan bisa murka? Karena Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kenapa Salomo bisa jatuh ke dalam penyembahan berhala? Mari kita lihat lagi pasal 9. Ayat 8. Ya, ayat 8. Oh, bukan pasal 9. Kita lihat firman Tuhan 1 Raja-Raja 11. Ya. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ya. Kenapa Salomo bisa jatuh ke dalam berhala? Padahal dia selalu bergaul dengan Tuhan, selalu memuji menyembah Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan. Ya, luar biasa. Demikian juga dilakukan bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Hati-hati, Salomo mencari istri tidak sesuai, tidak sejalan dalam kebenaran Tuhan. Dia cari istri orang di luar Tuhan. Dan ketika dia cari orang istri di luar Tuhan, dia mulai karena cinta, ya. Cinta itu buta, bucin katanya, ya. Karena bucin sama istri-istrinya, maka dia mulai mengikuti kebiasaan istrinya, yang mana mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Tuhan itu sudah mengingatkan berulang kali, sama dengan Tuhan mengingatkan kepada kita berulang kali. Iya. Tetapi kita kadang seling lalai karena yaitu tadi, karena perempuan, ya, harta, wanita, dan tahta. Saudara, berapa banyak kita manusia selalu ya terkecoh dengan harta, tahta, dan wanita. Itu kalau bagi pria. Tetapi sekarang ini luar biasa, tidak cuma pria, ya, wanita juga kebalikannya sama. Ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaanmu itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Saudara, Tuhan bisa mengangkat, Tuhan bisa memberi, Tuhan bisa memberikan jabatan kedudukan yang tertinggi sekalipun kepada Anda. Ketika Anda tidak setia, Anda mulai melihat kiri kanan, Anda mulai melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ya, kalau Salomo dia sampai
terkecoh dengan semua istri-istrinya. Ya, bayangin, Salomo istrinya itu berapa? 1000. Sampai hari ini seperti yang Tuhan ucapkan, seperti yang Tuhan sabdakan, tidak ada orang seperti Salomo. Sampai hari ini di dunia, tidak ada seorang pun yang seperti Salomo istrinya 1000. Ya, istri 50 aja udah mabuk kepayang mungkin. Ya, ini 1000. Nggak ada yang sama sampai hari ini di dunia. Nggak ada yang seperti Salomo punya istri 1000. Nggak ada. Ya, kalau ada itu ajaib. 100 saja ajaib, apalagi 1000. Ya kan? Nggak ada yang sama. Begitu juga dengan kedudukan kekayaan Salomo. Tetapi karena Salomo mulai melenceng, mulai tidak lagi berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, Tuhan yang begitu mengasihi Salomo, Tuhan yang begitu mempercayakan kepada Salomo, Tuhan yang memberikan hikmat dan pengertian, bahkan kedudukan yang luar biasa. Tetapi hari ini Tuhan berkata apa? Karena Tuhan murka, maka Tuhan akan mengoyakkan kerajaannya. Tuhan bisa menghancurkan kerajaannya. Hari ini juga, ya, saya sedih kalau dengar orang sudah diangkat di tingkat Tuhan luar biasa sampai di atas. Levelnya sudah di atas, bukan lagi Asia, ya, tetapi sudah mancanegara, sudah di atas levelnya. Udah kenalannya orang Itali, orang Prancis, orang Amerika, orang Australia, orang Jepang, orang Filipina, semuanya. Luar biasa. Tetapi ketika tidak melakukan dan tidak hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan, Tuhan bisa mengoyakkan, Tuhan bisa menghancurkan, Tuhan bisa bawa dari level tertinggi jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah, hancur. Semuanya berantakan. Semua menjadi reruntuhan. Semua yang kau bangun, yang kau rintis dari awal, dari nol, dengan bekerja banting tulang, bisa beli sepeda motor, berubah bisa beli mobil, dari beli mobil biasa, mobil yang luar biasa, dari yang luar biasa, dari yang kontraktor terus dari tahun ke tahun jadi kontraktor, mulai bisa beli rumah permanen, tinggal di rumah permanen. Semakin setia, semakin rajin berdoa, semakin melekat sama Tuhan, luar biasa. Dan tiba-tiba semakin diberkati luar biasa. Ada jabatan, ada kedudukan, wah luar biasa. Lain udah jadi konglomerat, udah lain. Dan ketika jadi konglomerat sudah lain. Ya, ketika mulai melenceng, maka semua hancur dalam sekejap. Semua habis dalam sekejap. Dan akhirnya apa? Kembali dari bawah. Kembali merangkak dari bawah. Kembali nol. Kenapa? Karena kita lalai. Hari ini kalau ada yang lalai, datang sujud di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Aku mau kembali ke jalan-Mu yang benar. Aku mau kembali sebagai pelaku firman-Mu. Aku mau kembali berjalan dalam koridor kebenaran. Jangan kita cuma diangkat baru sebentar, sombong, lalu meninggalkan pekerjaan Tuhan. Tidak lagi mengindahkan pekerjaan Tuhan, padahal engkau bisa naik. Engkau bisa luar biasa, karena Tuhan melihat kesetiaanmu. Tuhan lihat engkau semakin hari rajin masuk Zoom. Ya, dari jam 3:30 udah duduk sampai jam 12. Kata Tuhan, aduh anakku ini luar biasa setia. Selalu masuk Zoom tidak pernah terlambat. Selalu keluar Zoom paling jam terakhir. Aduh, karena setia aku berkati. Aku buka jalan. Ya, aku berkati luar biasa. Ada sarana, ada keleluasaan, ada kemudahan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan ketika kau naik dan naik pada level tertentu, baru level tertentu, engkau sudah mulai pergi meninggalkan pekerjaan Tuhan. Engkau sudah meninggalkan Zoom ini, ya. Ini umpama nih. Engkau sudah meninggalkan dan kau mulai jalan-jalan, ke sana ke sana ke sana, ya. Memang enggak terbatas, banyak sekali. Engkau mulai ke gereja A, B, C, D. Boleh. Tapi jangan lupa kata Tuhan. Tetap melekat sama Tuhan. Tetap berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Nah, ketika kau melenceng, maka semua akan runtuh dalam sekejap. Semua akan kembali kepada semula. Semua yang Tuhan berikan itu cuma kau nikmati sebentar. Lalu kau mulai merangkak lagi dari bawah.
Saudara, ketika di atas, itu luar biasa. Ketika engkau semakin naik tinggi di atas, semakin luar biasa. Tetapi ketika engkau jatuh, jatuhnya semakin sakit. Semakin sakit luar biasa. Engkau tidak berani bertemu muka dengan manusia. Engkau malu, harga dirimu jatuh. Levelmu jatuh. Engkau merangkak kembali dari nol. Dan sebelum hal ini terjadi, hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan sudah ingatkan, jangan sampai itu terjadi. Ketika engkau diberkati Tuhan, ketika engkau dibukakan jalan sama Tuhan, ketika engkau dibukakan pintu sama Tuhan, jangan melenceng ke kiri ke kanan. Tetaplah setia. Alangkah indahnya ketika engkau bisa setia. Saya jamin ketika engkau setia, engkau akan naik dan naik. Mungkin engkau jadi konglomerat yang luar biasa. Saya melihat kehidupan dari Bapak Ciputra, ya. Bapak Ciputra itu adalah konglomerat real estate yang punya Citraland, ya, yang membangun perumahan Citraland. Dia bangun di Surabaya, dia bangun di Jakarta, dia bangun di Vietnam, di mana-mana, ya. Dia bangun, dia luar biasa sukses. Saya pikir ini orang sukses, ya, tetapi ternyata dia bisa khotbah. Dia khotbah di sebuah gereja di Surabaya. Ternyata dia anak Tuhan. Dan dia anak Tuhan. Dan dia tetap melayani Tuhan. Dan ketika dia meninggalkan isi dunia ini, keturunannya tetap hidup dan berjalan bersama Tuhan. Dan hari ini, semua propertinya, semuanya tetap berjalan. Selama engkau diberkati, engkau terus berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, engkau berjalan dalam koridornya Tuhan, jangan melenceng kiri kanan, maka engkau akan dibawa naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Jangan sampai engkau naik lalu turun lagi. Jangan sampai engkau sudah naik direndahkan lagi. Jangan. Dan saya ingin semua yang di sini, ketika kau naik dan naik dan naik, engkau naiklah dengan kemenangan, dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan, dan kelimpahan yang dari Tuhan. Ketika Anda naik dan naik, saya sukacita, saya berbahagia. Berarti apa? Selama ini tidak sia-sia. Saya dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada hasilnya, ada buahnya. Semua yang ada di Zoom ini, semua berubah hidupnya, semua naik levelnya, semua diberkati, dan semakin diberkati, semakin rendah hati, semakin benar di hadapan Tuhan. Dan kau akan naik dan naik sampai akhir hidupmu, engkau tetap di atas. Dan sampai keturunanmu, anak menantu cucumu bisa menikmati level yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Jangan sampai harta, tata, dan wanita membuat engkau oleng. Tidak cuma oleng, jatuh berantakan. Ketika jatuh berantakan seperti firman Tuhan katakan, hanya seperti reruntuhan yang tidak berguna. Orang akan lihat, loh dia dulu diberkati, dulu di atas. Loh, sekarang dia di bawah. Loh, dia sekarang hancur. Kenapa? Karena Tuhan sudah tidak ada dalam hidupnya. Tuhan sudah meninggalkan hidupnya. Jangan, saudara. Ya, saya ingin semua yang di sini, semua tekun dan setia, taat hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Percayalah, perubahan-perubahan pasti terjadi. Saya sedih kalau dengar, udah naik, tiba-tiba jatuh. Saudara, kalau udah jatuh, mau naik lagi, merangkak dari nol, merangkak dari bawah, itu sulit. Apalagi Anda waktu jatuh umur 50, umur 60 STW, lalu mau merangkak lagi, mau naik lagi, sulit setengah mati. Nggak bisa. Tetapi kalau engkau terus mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, Dia yang bisa membuka jalanmu, Dia yang bisa bawa engkau naik dan naik. Tidak ada yang bisa menurunkan engkau. Tidak bisa yang menghalangi Tuhan membawa engkau naik. Seperti mercusuar. Tetapi kalau engkau sudah jatuh, pintu sudah tertutup. Yang bisa menolong engkau, yang bisa mengembalikan engkau pada posisi naik cuma Tuhan. Yang bisa membukakan pintu kembali kepada engkau juga cuma Tuhan. Oleh sebab itu mari datang sujud di hadapan Tuhan. Kembali kepada cinta kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan bilang, Tuhan tolong aku,
Mulai sekarang aku mau hidup dan berjalan dalam kebenaran-mu. Dan aku mau di sisa hidupku, aku mau melayani Engkau. Aku mau menjadi alat kemuliaan-Mu yang luar biasa. Supaya apa? Supaya Tuhan berbelas kasih. Dan Tuhan yang bukakan kembali pintu yang tertutup. Tuhan bukakan kembali jalan keluar yang terbaik, jalan naik ke atas, berjalan bersama Tuhan. Tuhan bukakan, Tuhan berikan keleluasaan, kemudahan demi kemudahan terjadi dalam hidupmu, sehingga tanpa engkau bersusah payah, engkau bekerja tiba-tiba goal. Engkau nawarin gak usah susah payah, tiba-tiba sukses, tiba-tiba berhasil, tiba-tiba beruntung. Mari saudara, saya ingin saudara menjadi yang terbaik. Saya ingin saudara ada perubahan, naik dan naik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan kita semakin ikut Tuhan, semakin terpuruk, semakin jatuh, semakin tidak karu-karuan. Jangan. Ya, karena saya sudah melihat banyak teman saya yang sudah naik di levelnya mancanegara. Luar biasa. Dan ketika dia jatuh naik lagi, jatuh naik lagi, jatuh naik lagi. Karena bolak-balik jatuh naik, sekarang jatuh ke debuk. Ya, ketika jatuh ke debuk, aduh, payah. Tetapi ketika dia mulai kembali kepada Tuhan, Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan itu Maha Pengampun. Dan Tuhan itu sangat menyayangi kita, umat ciptaannya. Dan Tuhan mulai pulihkan dan pulihkan. Tetapi sudah nggak bisa seperti yang semula. Kenapa? Karena umurnya sudah STW. Ya, udah umur 65 tahun. Ketika Tuhan udah pulihkan, tenaga kita sudah nggak seperti waktu muda. Kita nggak bisa lagi berpacu, kita nggak bisa lagi berlari, kita nggak bisa lagi mengangkat 100 kilo, udah nggak bisa, udah beda. Oleh sebab itu mari hari ini Tuhan sangat-sangat mengasihi semua yang ada di Zoom ini. Dan Tuhan mau mengangkat, meninggikan Anda. Tuhan mau rubah hidup Anda dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan mau berikan kepada engkau kedudukan jabatan yang luar biasa. Dan Tuhan mau engkau naik pada level-level tertentu. Karena rencana Tuhan indah dalam hidupmu menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Diberkati. Berhasil, sukses, berbahagia, berkelimpahan. Dan pintu surga terbuka bagimu di surga. Demikian juga di bumi. Itu rencana Tuhan dalam hidup. Dan jangan sampai rencana Tuhan itu gagal karena perbuatan kita, karena keteladoran kita, karena keserakan kita, ya, karena nafsu kedagingan kita. Akhirnya semua berantakan, akhirnya semua tidak terjadi, semua kembali menjadi reruntuhan. Mari saudara, ya, hari ini saya percaya apa yang Tuhan katakan ini sangat indah bagi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan mau kita naik dan naik pada level seperti yang Tuhan katakan. Ya, mari saudara, bagi engkau yang masih muda, mulai muda, berjalan bersama Tuhan. Engkau akan sukses luar biasa. Saya sampai berkata sama teman saya, kalau kamu waktu itu, hidupmu terus berjalan dalam koridornya Tuhan, kalau kamu waktu itu selalu tidak melenceng kiri kan, hari ini aku percaya kamu sudah jadi konglomerat, melebihi konglomerat sekalipun. Karena saya lihat cari uang itu gampang sekali, cari uang itu mudah sekali. Coba kalau nggak jatuh bangun, hari ini luar biasa. Mari saudara, kita mau introspeksi diri kita, ya, supaya mulai hari ini kita berjalan bersama Tuhan. Kita naik dan naik. Kita bukan jadi yang turun kembali ke bawah. Kita jangan jadi reruntuhan dan reruntuhan yang tidak berguna. Ya, mari mulai hari ini belajar. Jangan mulai berpikir duit menjadi prioritas utamamu. Jangan. Itu sudah memberhalakan Tuhan. Ketika kau mulai lebih mementingkan jabatanmu, kedudukanmu, engkau sudah ada ilah lain di dalam hatimu. Ya, walaupun kau tidak pindah agama, tidak menyembah berhala, tetapi ada ilah lain di dalam hatimu, itu sama. Hati-hati tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ya, berkat Tuhan menyertai Anda semua
yang dengar firman Tuhan. Yang masuk terakhir-terakhir, jangan lupa Anda dengarkan firman Tuhan ini yang tanggal hari ini adalah tanggal 11 November. Ya, Anda dengarkan ulang, Anda pelajari, Anda ingat dan Anda lakukan, kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan supaya Anda naik dan naik berkemenangan sampai akhir, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, Anda tetap berkemenangan. Sampai akhir hidupmu, engkau tetap berkemenangan, engkau tetap jaya, engkau tetap di atas. Itu maunya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang sama Tuhan. Engkau berdoa sendiri, katakan kepada Tuhan. Ya, saya undang Ibu Gembala Feben ini ada berdoa buat firman Tuhan. Tanya bobo, tanya kapan Papa ngerti apa. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Yang Maha Besar Bapa kami dalam sorga. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Mengucap syukur dan terima kasih. Waktu yang sangat berharga. Begitu indahnya saat kami datang di bawah kaki Tuhan. Dan kami boleh merasakan keteduhan di dalam batin, rohani dan kehidupan kami ini Tuhan. Karena Engkau selalu pegang dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami kepada jalan-Mu yang benar. Terima kasih Bapak, firman-Mu telah membekali dalam kehidupan kami. Engkau memakai hamba-Mu Cik Lingling, semakin bertambah-tambah hikmat dan pengurapan dari tempat maha tinggi, dengan kekuatan kuasa otoritas sorga, kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna, sehingga hamba-Mu terus Tuhan dapat melayani Engkau dengan penuh kesetiaan, pengabdian kepada kebenaran dan firman-Mu. Terima kasih, berkati keluarganya, berkati pergumulannya. Oh Tuhan, kami serahkan, berkati profesinya, berkati pelayanannya di dalam Grace Ministry, baik onset maupun oh Tuhan, pelayanan Zoom, juga pelayanan di daerah Surabaya dan sekitarnya, sampai menjangkau ke luar kota. Tuhan, pakai pelayanan hamba-Mu semakin indah di tangan Tuhan. Juga kami doakan untuk menara doa. Terus Tuhan yang Kau senantiasa mensupport semua pergumulan hamba-Mu. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan. Haleluya, persiapan Natal pada tanggal 4 Desember. Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah manusia. Bukan oleh usaha dan pinter dan hebatnya manusia. Tetapi kami percaya karena kuasa Tuhan bekerja di antara kami, hamba-hamba-Mu dan seluruh jemaat. Ada kebersamaan, ada kerjasama yang baik, ada bisa berbagi satu dengan yang lain, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, berkati Tuhan firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami. Sungguh dahsyat firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, rahasia firman-Mu sangat dalam dan dahsyat. Biarlah tidak ada satupun anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada hidup ego Tuhan. Tidak ada selingkuh. Oh Tuhan, tidak ada keserakahan. Haleluya. Sehingga lupa pada jalan Tuhan. Supaya jangan sampai mereka tinggalkan firman Tuhan. Supaya hidupnya boleh menikmati kebahagiaan damai sejahtera. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk menjaga hati pikiran kami. Supaya kami tidak melenceng, tidak menyimpang akan pada firman-Mu. Tuhan tolong, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Firman dan Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami kepada jalan-Mu yang benar. Tuhan, supaya, oh Tuhan, kalau saat ini kami masih harus bergumul, berjuang. Oh Tuhan, belum mapan. Tetapi kami percaya saat kami ikut firman-Mu, mengikuti langkah-langkah yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kami, maka firman-Mu mengatakan tidak lagi menjadi ekor, tetapi Tuhan izinkan kami naik dan naik menjadi kepala. Terima kasih Tuhan, naik rohaninya. Oh Tuhan, naik juga level kami secara rohani ataupun jasmani.
Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Biarlah Tuhan berikan kami telinga murid untuk mendengarkan, hati yang taat dan takut kepada Tuhan, sehingga kami boleh meraih masa depan yang lebih baik dari hari ini, besok dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Tuhan pakai dalam kehidupannya melayani Engkau dengan penuh kesetiaan. Tuhan berkati jemaat Zoom yang sampai hari ini mereka tetap setia. Bahkan Tuhan bawa mereka semakin setia kepada Tuhan. Hidup menurut akan Tuhan koridor firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua dokter, Tuhan profesi seorang dokter. Tuhan pakai dengan urapan-Mu untuk Tuhan melayani para pasien-pasien yang bermasalah tentang kesehatannya, mendapatkan jamahan tangan Tuhan. Engkau mau pakai dengan hikmat-Mu. Berkati juga Tuhan semua anak-anak Tuhan, bisnismen, pengusaha. Tuhan berkati anak-anak Tuhan semua yang tidak ada satu pun yang terlewatkan. Tuhan memberkati co-host Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu David bersama istri dan keluarganya. Tuhan kami serahkan haleluya Julius bersama keluarganya dengan masa depan dan pergumulannya. Berkati Stasia juga Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Tuhan terima kasih, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Apabila hamba-Mu Cik Lingling sebentar akan melanjutkan kembali untuk pelayanan pekerjaan Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berkati kesehatannya, berkati kekuatan, perlindungan, damai sejahtera. Sehingga hamba-Mu bisa terus melanjutkan pelayanan sampai Tuhan Yesus datang ke kali yang kedua. Tuhan Engkau mau tolong senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Bapak izinkan kami menadahkan tangan. Tuhan kau turun tangan untuk memberkati kami sekalian. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Dan melimpahi dan menyertai dan memberkati dengan caranya yang ajaib. Yaitu damai sejahtera, ketenangan, kenikmatan dan kepuasan, keselamatan. Hidup bersama dengan Tuhan. Dan berkat Tuhan turun atas kita malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Si Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Sama-sama Cik Ling. Tuhan juga berkati, Tuhan pakai Cik Ling semakin hebat dengan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama Ibu. Bagi Bapak Ibu, mungkin ada yang dipercayakan pesan-pesan Tuhan. Ada yang mau disampaikan, saya berikan kesempatan. Ada yang mendapat penglihatan, jangan malu-malu, jangan takut, bisa disampaikan. Repi ada, Repi Ismiharti. Shalom. Ya, Bapak Paulus Aming. Ya, shalom, selamat malam saudara-saudariku terkasih semua. Saat kita mendengarkan hambanya sampaikan firman, ada firman Tuhan datang kepada kita, terdapat di Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 18. Perikopnya kemenangan terakhir. Berikutnya saja saya kasih 2 untuk kita. Benar bahwa kita semua ikut Tuhan ini ingin memiliki kemenangan. Ada amin, saudara-saudariku? Amin. Tapi ada tapinya. Bagi orang benar. Nah, bagi orang benar. Nah, di sini saya akan membaca sedikit ayat 13 hingga 15. Bicaramu kurang ajar tentang aku firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami berbicarakan di antara kami tentang engkau?
Nah, saudara-saudariku, kelap kali kita berkumpul, bertelefon, bercemooh, atau kita berjemaat, kita juga bercemooh bahwa ini benarkah dari Tuhan? Itu benarkah dari Tuhan? Nah, ini juga kita mencemoohkan Tuhan, karena kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan Roh Kudus hadir. Sehingga mari mulai sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing dan merenungkan cara hidup kita, cara beribadah kita, agar kita memiliki kemenangan terakhir bagi orang benar. Nah, kalau orang benar pasti hidupnya baik. Kalau kita cuma hidupnya baik, usaha menjadi orang baik, belum tentu tingkah laku kita benar. Ayat selanjutnya, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya? Jangan sampai saudara-saudariku, mungkin teman saudara atau teman kita yang pernah ajak kita, kamu jangan ikut ibadah di sini, jangan ikut ibadah di sini, jangan ikut di Zoom ini dan Zoom itu. Mari kita introspeksi diri, merenungkan kalau ada pada kita, segera bertobat agar kita menerima kemenangan sesuai dengan berikut. Ada ini dan ayat yang ke-15, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang kekabah. Kelak kali kita lihat orang itu hidup tidak benar, sehingga mereka memiliki segala-galanya, mereka hidup baik-baik, punya kekayaan, kita balik bangga mereka. Padahal mereka tidak pernah beribadah kepada Allah, orang kekabahan. Bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput. Saudara-saudariku, mata kurang bagus ini. Ayat yang ke-16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Nah, kalau kita tidak menghormati Tuhan dan Roh Kudus namanya, kita percaya di sini kita selalu sebut nama Tuhan, nama Yesus, Roh Kudus, kita harus menghormati. Kita harus beribadah tertib dengan sopan santun, cara berpakaian kita, cara beribadah kita. Mari kita introspeksi kita masing-masing agar kita menerima menjadi pemenang yang terakhir. Ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku. Nah, mari saudara-saudariku, kalau kita hidup benar, hormati Tuhan, kita akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Siapa mau? Pasti semua kita mau. Kesayangannya. Kesayangan Tuhan, semesta alam apa hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah, kita melayani orang tua kita sayang kita. Kalau kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, pasti Tuhan sayang kepada kita. Ayat terakhir, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, kita ibadah, kita harus menghormati sesamanya. Menghormati saat hambanya sampaikan firman Tuhan. Kita harus tertib. Kalau kita mundan-mandir ini itu mengganggu, maka kita tidak menghormati. Demikian kita beribadah di gereja juga. Misalnya pendeta lagi khotbah di mimbar, kita baku cerita, kita ngoceh-ngoceh sama teman kiri kanan. Saudara-saudari, mari. Jangan sampai kita ibadah di Zoom atau di gereja kita, tetapi hati pikiran kita di tempat lain. Sekian dari saya cuma menghimbau dan mengingatkan melalui firman datang kepada saya pada malam hari ini.
Semoga saudara-saudariku membaca dan merenungkan dan introspeksi diri kita masing-masing dan mengkoleksi cara beribadah, cara hidup berjemaat kita. Semoga Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan melindungi kita semua. Shalom. Ya, terima kasih kepada Bapak Paulus Aming, Papua, yang sudah menyampaikan pesan Tuhan dan menghimbau kita, ya, supaya kita belajar menghargai dan menghormati Roh Kudus. Jangan kita datang, ya, ada yang kakinya diangkat kelihatan semua, ada yang bajunya nggak sopan kelihatan semua. Jangan, ya. Tetapi kita belajar. Karena itu ditonton loh oleh semua orang. Anda nggak tahu, lagi dalam keadaan tidak baik, tiba-tiba di-shooting masuk YouTube. Semua orang lihat lo modelmu nanti di YouTube, ya kan? Nah, hati-hati. Ya, kita mulai berbenah, semakin hari tampil cantik, ya. Semakin hari tampil menawan. Kenapa? Anda adalah anak-anak Tuhan, orang pilihan Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan Anda ketika tampil cantik menawan, walaupun masalah persoalan banyak, tantangan rintangan banyak, tetapi wajah Anda masih tetap segar bugar seperti apel yang merah begitu ya, segar. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Mari itu wajah penampilan kita juga. Jangan asal-asalan, ya. Yuk. Ada lagi yang dipakai Tuhan? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya.